Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Jamaah salat sunnah tarawih yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di malam yang mulia, dengan segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat istiqamah dalam ibadah, nikmat istiqamah di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai pada malam yang ke-10. Ini merupakan nikmat besar jamaah sekalian. Tidak semua saudara kita mendapatkan nikmat besar ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang hanya diberikan waktu 1 pekan di bulan Ramadan. Ada yang 2 hari, bahkan ada sebelum masuk Ramadan kemarin, mereka dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan segala prasangka baik kita, saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil menghadap kepadanya, barangkali amalan mereka telah cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali dosa-dosanya telah diampuni dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita yang masih diberikan kesempatan sampai pada malam hari ini, ada maksud dan tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan jamaah sekalian. Barangkali amalan kita ini masih kurang jamaah. Amalan kita masih kurang, sehingga Allah menginginkan kita untuk memperbanyak, mengumpulkan pundi-pundi amal di bulan yang mulia ini sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik berbekalan itu adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan tujuan daripada Ramadan ini, dari sebuah ayat yang kita semua sudah hafal, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua semuanya menghafal ayat ini. Tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa ini jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui mimbar ini kami mengajak kepada diri kami dan kita semuanya, mari Pak, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lewat begitu saja tanpa kita isi dengan amalia-amalia di dalamnya. Karena ini adalah kesempatan besar. Tidak ada jaminan Ramadan berikutnya kita masih diberikan kesempatan jamaah sekalian. Bahkan tidak ada jaminan kita bisa sampai di akhir daripada Ramadan ini. Maka dari itu wahai hamba Allah, hendaknya kita senantiasa berlomba-lomba berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak pundi-pundi amal. Salah satu amalia yang begitu dianjurkan di dalam bulan yang mulia ini adalah interaksi kita kepada Al-Quran. Sehingga salah satu nama yang disebutkan untuk bulan yang mulia ini, yang diistilahkan kepada bulan yang mulia ini, selain daripada syahrul siyam, syahrul mubarak, apalagi syahrul Quran, salah satu di antaranya syahrul maghfirah. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita akan bahas adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tadi kita menyaksikan ananda kita membacakan
satu surah, namun tentu waktunya sangat singkat, akan tetapi membawa kebahagiaan kepada hati kedua orang tuanya dan orang-orang yang menyaksikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Allah, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Turun daripada Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Turun kepada Nabi yang mulia, pemimpin para Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam. Turun di dua tempat yang mulia di atas muka bumi ini, Makkah dan Madinah. Turun di bulan Ramadan, bulan yang mulia di antara bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Maka tentu orang-orang yang memuliakan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya pada derajat kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami akan hinakan suatu kaum dengan Al-Quran, pun kami akan memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran. Maka wahai hamba Allah, sering kita mendapatkan nasihat daripada guru-guru kita mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Melalui sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu huruf yang kita bacakan diganjar minimal 10 kebaikan, jamaah sekalian. Dan jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing dikali 10 kebaikan, jamaah sekalian. Bayangkan kalau kita bisa khatam minimal sekali saja dalam bulan yang mulia ini, betapa banyak amalan-amalan yang bisa kita raih, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan sampai lewat satu hari di bulan Ramadan tanpa kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran di dalamnya. Kemudian hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kemudian memberikan syafaat kepada para pembacanya. Namun yang menjadi renungan bagi kita, jamaah sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di dalam ayat ini, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya ada di antara kaumku yang menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mereka tidak peduli kepada Al-Quran, ya Rabb. Mereka abai terhadap Al-Quran, ya Rabb. Mereka meninggalkan Al-Quran, ya Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah curhat terkait masalah ini, jamaah sekalian. Lalu coba kita tarik dalam kehidupan kita sebagai bahan muhasabah. Setinggi apa kita menempatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Sepenting apa kita menempatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, jamaah sekalian? Kadang-kadang banyak di antara kita kalau tidak buka HP 5 menit saja, gelisah rasanya. Ada rasa yang hilang. Tapi kalau tidak membuka Al-Quran bahkan sampai 1 pekan lamanya, kadang biasa-biasa saja. Kita sebagai orang tua kadang-kadang, kalau anak kita tidak bisa bahasa Inggris, rendah nilai matematikanya, oh gelisah setengah mati orang tua. Dia panggillah guru untuk les privat, anak-anaknya dibayar dengan biaya yang besar. Tapi kalau anaknya tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, kadang orang tua biasa-biasa saja. Ketahuilah wahai hamba Allah, wahai para orang tua, tidak selamanya kita hidup di atas muka bumi ini. Akan ada masanya kita tinggalkan dunia ini, jamaah sekalian. Yang paling kita harapkan dari anak-anak kita, kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya anak-anak kita, doanya mereka, jamaah sekalian. Coba tanya diri kita sekarang. Kira-kira di antara anak kita yang banyak kita lahirkan dengan penuh perjuangan, kita besarkan fisiknya dengan banting tulang,
Adakah di antara mereka yang akan doakan kita kalau kita sudah menghadap kepada Allah? Satu orang saja jemaah. Satu orang saja yang akan mengangkat tangannya di hadapan Allah setiap dia selesai ibadah. Lalu ia berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagianya itu orang tua jemaah, bahagianya. Demi Allah saya katakan, walaupun rumah kita kecil, Pak, sederhana, atau bahkan kita miskin dalam pandangan manusia, tapi di dalam rumah sederhana itu ada seorang anak penghafal Al-Quran. Demi Allah saya katakan, Pak, kita kaya. Kalau anak sudah menjadi penghafal Al-Quran, bapak ibu akan mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bapak ibumu sudah tidak takut mati, nak. Bapak ibumu sudah punya kunci surga, yaitu engkau anakku penghafal Al-Quran. Bagaimana dengan anak kita sekarang jamaah? Bagaimana dengan anak-anak kita sekarang? Perhatikan anak kita sekarang jamaah. Habis waktunya untuk gadgetnya, kecanduan game online. Tengah malam, anak kita begadang di dalam kamar. Kita sangka mereka tertidur, habis waktunya. Bahkan bicara dengan kita jamaah, orang tuanya, anak kita fokus pada HP-nya. Kira-kira begini posisinya sekarang anak-anak jamaah. Kita bicara di ruang tamu, kita tanya dia, begini posisinya. Hah? Kenapa, Mak? Sebentar dulu, Mak, jangan ganggu. Allah ya Karim. Anak model begini yang akan doakan kita nanti. Maka ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ada satu waktu jamaah, di bulan Ramadan ini khususkan, ayah harus membuat schedule, ibu harus membuat schedule. Ada satu waktu tanpa HP, semuanya berkumpul dalam ruang tamu, buka Al-Quran sama-sama. Karena sekarang ini model keluarganya kita yang banyak, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita, kumpul dalam satu rumah, ayahnya, ibunya, kakak, adiknya, semuanya kumpul. Dekat secara jasad, jasmaninya dekat, tapi kejiwaannya berjauhan. Kenapa? Ayahnya sibuk memikirkan pekerjaan, bahkan baru datang capek, tidak bisa diganggu oleh anaknya dan istrinya. Ibunya sibuk dengan arisan, kakak adik sibuk dengan HP-nya. Berkumpul dalam satu keluarga inti, tapi tidak ada lagi kedekatan secara kejiwaan jamaah sekalian. Maka ini PR kita bersama untuk kembali menghadirkan kejiwaan itu. Maka ada satu waktu semuanya membaca Al-Quran, kumpul dalam satu waktu. Bisa setelah sholat subuh, atau bahkan setelah pulang sholat sunnah tarawih, atau menjelang asar, semuanya kumpul baca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? La taj'alu buyutakum maqabiran, inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah. Rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah, lari setan-setan daripadanya. Walaupun rumah besar bak istana, megah, banyak perabot mewah di dalamnya, tapi jarang dibacakan Al-Quran, jangan harap menemukan ketenangan di dalamnya. Maka jangan heran, sedikit-sedikit masalah kecil jadi besar. Istri marahan dengan suami hanya karena masalah besar, masalah kecil dibesar-besarkan. Kadang-kadang ada orang lebih enak di luar rumah daripada di rumahnya. Kenapa? Tidak ada ketenangan karena jauh daripada Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat untuk diri kami dan kita semuanya, manfaatkan waktu ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran jamaah sekalian. Berikan target-target kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada mereka, tidak ada masalah main HP silakan, main game silakan, yang penting jangan judi. Tapi ada waktunya untuk membaca Al-Quran sama-sama. Ini tanggung jawab kita sebagai ayah, ini tanggung jawab kita sebagai ibu. Kalau di Ramadan ini kita malas baca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Maka waktunya ini, Pak. Mari Pak, Bu, sama-sama kita semangat berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga sehat-sehat semua jamaah, diberikan kita kekuatan, kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang sampai kita bisa tamatkan ini Ramadan, kita mendapatkan ampunan dosa-dosa, kemudian pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan nanti mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah, seorang ulama mengatakan, jika engkau ingin mengetahui posisimu di hadapan Allah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan Al-Quran di dalam hatimu. Jika engkau
merasa gelisah ketika tidak membaca Al-Quran. Jika engkau gelisah ketika tidak membaca Al-Quran dalam sehari, maka ketahuilah bahwa Allah sementara memuliakan dirimu. Maka dari itu, wahai hamba Allah, kembali kepada Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.